Masih bersama kami di sini dalam segmen ini Managing Editor CNBC Indonesia Mas Iqbal dan juga Chief Ekonomi CNBC Indonesia Pak Anggito. Baik, tadi sudah dari sisi proses begitu ya untuk tadi secara makro seperti apa perencanaannya APBN kita, kemudian juga tadi secara politik juga sudah disinggung begitu kan seperti apa. Nah, mungkin kita juga akan berbicara berkaitan dengan poin-poin lain begitu ya, mungkin kriteria begitu untuk menteri ke depannya begitu. Tadi sudah sempat disinggung juga kan kira-kira siapa sih menterinya begitu kan. Ini memang mesti jadi topik utama ya untuk berbagai kementerian tentunya, untuk berbagai sektor siapa yang akan memimpin tiap-tiap sektornya. Tapi mungkin Pak Anggito juga punya concern tersendiri begitu ya berkaitan dengan hal ini, apa yang menjadi catatan ke depannya? Saya kurang tahu ya karena ini koalisinya gemuk ya. Jadi saya kurang tahu ya bagaimana. Cuman saya berharap begini, saya tidak mau mendikotomikan antara orang parpol dan orang profesional. Karena ada orang profesional yang dia anggota atau pengurus partai juga. Jadi jangan sampai kita mendikotomikan ya. Cuman memang harus diakui kalau dia profesional dan dia orang partai, sama-sama orang profesional atau orang akademisi atau apa. Bedanya adalah pada waktu dia memimpin tuh dia bercabang nggak cara berpikirnya gitu ya. Kalau dia adalah pure independent professional, dia itu nggak bercabang ya, mikirnya untuk KPI target gitu ya, target. Tapi kalau dia orang partai yang profesional, jangan salah ya, profesional, dia bercabang gitu. Itu aja sih bedanya. Ini pengalaman saya. Saya kan pernah dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai dan menteri yang tidak berasal dari partai. Sama-sama profesional lah. Sama-sama bagus. Cuman dia harus menyisihkan waktu kalau dia orang partai, menyisihkan waktu dan kemudian menyisihkan energi, mikir partai juga. Nah, ini kadang-kadang nyampur. Ini yang berbahaya ya. Jadi memang kalau menurut hemat saya dan saya pernah dengar Pak Presiden terpilih mengatakan ya dia akan cari yang profesional untuk siapa saja tertentu ya. Ya. Tapi saya sih lihat Tommy seprofesional ya, jangan salah ya. Cuma dia orang partai gitu aja. Ya. Budi Satrio juga orang profesional. Saya lihat CV-nya, S2-nya, S1, S2-nya ya. Dan apalagi bapaknya seorang pendekar kan gitu ya. Dan gubernur BI. Kakeknya juga pegawai ekonomi. Saya kira itu tidak perlu ditanyakan gitu menurut saya sih. Itu bisa dilihat CV-nya. Cuman apakah mana-mana posisi yang memang seyogyanya itu pure ya profesional. Jangan sampai dia mendua gitu. Bagaimanapun juga kayak Pak Erlangga Hartarto itu kan juga orang profesional ya. Cuman karena dia orang partai ya, jadi pasti bagi mikir waktu, juga bagi waktu, bagi kue, ya itu kue waktu untuk pikiran, tenaga dan sebagainya. Itu yang harus diakui itu berat. Ya. Jadi memang untuk posisi-posisi tertentu itu disarankan untuk diisi oleh kedudukan profesional atau orang-orang profesional murni. Posisi tertentu termasuk tadi adalah Menteri Keuangan begitu ya? Ya tidak hanya Menteri Keuangan bukan, jangan sampai yang Menteri misalnya nanti ada Menteri BUMN itu kan juga sensitif ya kalau dia diisi oleh orang partainya. SDM. Ya, betul. Ya itu kalau nanti semuanya dong itu nanti. yang paling kecil aja harusnya irisannya gitu. Kalau Menteri Teknis nggak apa-apa saya kira, Menko juga nggak apa-apa. Karena sekali lagi saya tidak mendikotomikan antara profesional partai dan profesional di luar partai. Sama-sama profesional gitu ya. Kalau tim redaksi CNBC Indonesia ini banyak sekali informasi yang diterima tentunya kan kira-kira siapa yang terlalu banyak gitu sampai bingung kan kira-kira siapa dari kalangan profesional dari kalangan partai begitu. Tapi mungkin pesan-pesan ataupun juga mungkin apa yang disimpulkan begitu oleh tim redaksi CNBC Indonesia berkaitan dengan siapa yang akan menjadi menteri begitu atau? Kalau ya komitmen presiden terpilih kan ya tadi ya soal sosok yang profesional gitu ya. Itu kan secara normatif ya, tapi memang kan dalam penyusunan kabinet kalau kita simak dari era Pak SBY katakan gitu ya, itu kan kita juga harus memperhatikan faktor partai yang pertama, kemudian yang kedua relawan, kemudian asal suku bangsa, asal ormas, asal mohon maaf jenis kelamin, perguruan tinggi, asal kampus, asal daerah tadi udah ya. Misalkan apakah harus ada menteri dari kalangan milenial, karena minoritas juga tadi ya Pak, misalkan agama atau seperti apa gitu. Jadi memang saya pernah mendengar bahwa Pak Prabowo pun mengatakan kepada
elit di Gerindra ya jangan berharap jadi menteri gitu ya. Saya menangkap itu sebagai oh berarti nanti bisa jadi menterinya mungkin orang-orang yang memang orang partai di Gerindra tapi mungkin kita nggak pernah melihat mereka gitu. Dalam artian melihat tuh di berita tuh jarang gitu. Ini siapa sih? Nanti pasti akan ada selalu gitu ya Pak Anggito ya dalam pengumuman kabinet tuh kan orang-orang yang ini Nama-nama baru ya. ini siapa sih gitu. Padahal ternyata mungkin di belakang Ternyata. dia udah sering bantu apa namanya presiden terpilih atau mungkin sering bantu katakan sekarang wakil presiden terpilih kan ya biar bagaimanapun kan Mas Gibran juga punya Atau sebaliknya punya saham. sering muncul tapi kok itu. Nah, gitu. kok dia di situ gitu Kenapa, kan? Biasanya kenapa gitu. pendapatannya di sini? Iya, Gitu. kok dia di situ gitu. Tapi kalau untuk Itu lebih sering ya. sering kalau Siapa itu? kementerian Siapa itu? kalau Kementerian Keuangan tadi ya Pak Anggito juga kan pernah bekerja di sana ya Pak. Iya, Pasti iya. kan emang kayaknya presiden siapapun presidennya sih dia nggak akan main-main sih untuk memilih apa namanya sosok di sini gitu. Karena belum lagi nanti kan ada itu ya Pak rencana yang Badan Penerimaan Negara katakan apakah itu jadi atau tidak kita pernah bahas di sini juga kan rumit ya misalkan harus ada beberapa undang-undang yang diubah gitu dan belum lagi tantangan ke depan ya Pak global segala macam jadi peran bendahara negara di sini ke depan akan sangat krusial gitu jadi kalaupun diserahkan misalkan Mas Tommy misalkan yang menjadi Menteri Keuangan mungkin orang akan ribut mungkin karena kan oh dia orang partai nih walaupun dia Profesional. profesional sentimen, gitu ya. kan pasti Jadi akan sebuah ada sentimen, ya. sentimen gitu jadi mungkin ada kementerian yang juga udahlah nggak apa-apa itu memang bertahun-tahun milik PKB kok misalkan Kementerian Tenaga Kerja Agama. atau Menteri Agama bertahun-tahun NU gitu kan atau Muhammadiyah mungkin Menteri Pendidikan tapi di eranya ini kan enggak ya Pak apa Nadiem ya dari swasta gitu ya jadi memang saya rasa Pak Prabowo dengan apa ya mungkin beliau pertama kali jadi presiden ya Ya, tapi kan dengan baik. pengalaman dan jejaring juga pasti dia paham lah itu Baik. siapa yang harus di kementerian ini dia Baik, harusnya paham baik. sih. PR yang cukup rumit ya itu ya karena tadi banyak sekali faktor-faktor yang harus dipertimbangkan begitu ya sehingga menjadi pertanyaan nanti kira-kira siapa artinya kita harus bersabar ya menunggu Betul. keputusannya nanti begitu sekali lagi terima kasih Mas Iqbal dan juga Pak Anggito sudah berdiskusi bersama kami pagi hari ini dalam segmen Editor's View sampai bertemu kembali.